Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9B dan pada kesempatan ini kami akan membawakan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9B dan pada kesempatan ini kami akan membawakan materi kami yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK. Sebelum kami menjelaskan materi ini lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Kenalkan, nama saya Krisma Sepindonta Sembiring dari jurusan Sastra Inggris dan rekan-rekan saya. Nancy Pinatik dari jurusan Sastra Inggris. Saya Melandi Lantemona dari jurusan Sastra Inggris. Saya Julieta Christine Alexandra Mondong dari jurusan Sastra Inggris. Saya Jennifer Kesia Mateus dari jurusan Sastra Inggris. Dan saya Ratu Lisbeth Sarah Mulder dari jurusan Sastra Inggris. Pada materi ini memaparkan bahwa setiap upaya pengembangan di bidang tersebut harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ini juga mencakup aspek kelima sila sehingga ilmu dan teknologi dapat bermanfaat bagi bangsa dan tanpa melanggar moral Indonesia. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indonegisasi ilmu atau pempribumian ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa IPTEK tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa IPTEK itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus dilibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan IPTEK itu sendiri. Sebab ketika IPTEK terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan IPTEK dan aturan main. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandalkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Perkembangan IPTEK yang didominasikan di negara-negara barat dalam dengan politik global untuk mengancam nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan kebangsaan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik takdir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang.
alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kerusakan nilai yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dahli percepatan dan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dapat perhatian serius. Penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis, sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup mewah, musyawarah mufakat digantikan dengan voting dan sebagainya. Nah, ada beberapa bentuk tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, yang pertama ada kapitalisme. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian termasuk Indonesia. Nah, akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Nah, yang kedua ada globalisasi. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara asing. Nah, yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat ada pragmatisme. Nah, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau kesuksesan, yang kedua ada satisfaction atau kepuasan, yang ketiga ada result atau hasil. Ini mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberi kesadaran bahwa bagaimana manusia hidup di dunia akan menentukan kehidupannya di akhirat nanti. Dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arahan secara universal tentang asas kemanusiaan, menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai kodratnya sebagai manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memberi landasan esensial bagi para ilmuwan untuk tetap terus menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas profesinya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung arti pembentukan negara adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberi arahan agar tidak ada kesenjangan kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan, kita dapat menarik kesimpulan yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya, kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama Pancasila sebagai intellectual bastion oleh Sofyan Effendil. Dan yang kedua, Pancasila sebagai common denominator values oleh Muladi, yang berarti Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, terlebih khusus bagi mahasiswa, adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.